Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan pada tugas UAS mata kuliah Orientasi Baru Inovasi Pembelajaran PAI. Pertanyaannya yaitu sebagai berikut. Baik, yang pertama, analisis inovasi dalam kurikulum. Mengintegrasikan problem based learning dalam materi toleransi dan kerukunan antarumat beragama di SMA. Kurikulum Deep Learning menekankan pemahaman konsep secara mendalam, penguasaan kompetensi dan keterlibatan aktif siswa. Sebagai calon pendidik, PAI dan budi pekerti penting untuk menyelaraskan proses pembelajaran dengan pendekatan inovatif yang tidak hanya menekankan aspek kognitif tetapi juga afektif dan psikomotor. Salah satu pendekatan yang efektif untuk itu adalah problem based learning. Alasan memilih pendekatan PBL adalah pendekatan problem based learning sangat relevan dalam materi toleransi dan kerukunan antarumat beragama karena menghadapkan siswa pada masalah nyata dalam masyarakat, mendorong siswa untuk berpikir kritis, berempati, dan menemukan solusi berdasarkan nilai-nilai Islam seperti ukhuwah, tasamuh, dan menghargai perbedaan. Menumbuhkan kesadaran dan sikap toleran bukan sekedar dari hafalan tetapi pengalaman belajar yang bermakna. Adapun tahapan implementasi PBL. Yang pertama, orientasi terhadap masalah. Siswa diperkenalkan pada masalah nyata seperti konflik antarumat beragama melalui video dokumenter atau berita aktual. Guru mengajak siswa merefleksikan mengapa konflik ini terjadi, apa peran toleransi dalam mengatasinya. Yang kedua, pengorganisasian siswa. Siswa dibagi dalam kelompok kecil. Setiap kelompok diberikan studi kasus berbeda, misalnya konflik pembangunan rumah ibadah, diskriminasi minoritas agama, atau perayaan hari besar keagamaan di lingkungan majmuk. Yang ketiga, penyelidikan mandiri dan kelompok. Siswa melakukan eksplorasi, mengidentifikasi masalah, menganalisis aktor yang terlibat, serta mencari solusi dari perspektif Islam dengan ayat, hadis, dan nilai-nilai budi pekerti. Kemudian yang keempat, penyusunan dan presentasi solusi. Setiap kelompok menyusun solusi dalam bentuk video kampanye toleransi, infografi, atau drama digital singkat. Presentasi dilakukan secara klasikal untuk mengasah komunikasi dan kerjasama tim. Kemudian yang kelima, refleksi dan evaluasi. Guru dan siswa merefleksikan proses pembelajaran. Evaluasi ini dilakukan secara holistik, mencakup aspek pemahaman konsep, sikap toleransi, dan kemampuan bekerja sama. Adapun media informasi yang digunakan yaitu video aktual atau film pendek edukatif sebagai pemantik, Google Docs dan Padlet untuk kerjasama kelompok dan dokumentasi ide, Canva untuk desain infografis atau poster kampanye, Flipgrid atau YouTube pribadi kelas untuk mengunggah video siswa, Kahoot atau Quizizz untuk evaluasi akhir pembelajaran. Jadi, penerapan problem based learning dalam materi toleransi dan kerukunan antarumat beragama merupakan bentuk inovasi kurikulum yang efektif dalam mewujudkan pembelajaran bermakna. Dengan menghadirkan masalah nyata, siswa dilatih untuk berpikir kritis, bersikap terbuka, dan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sosial. Hal ini sesuai dengan karakter kurikulum Deep Learning yang menekankan pengalaman belajar yang mendalam dan transformatif. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, yaitu terkait inovasi budi pekerti di era digital. Di era digital, remaja sangat aktif menggunakan media sosial dan teknologi, namun tidak sedikit dari mereka terjebak dalam perilaku negatif seperti cyberbullying, ujaran kebencian, serta penyebaran hoaks. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi belum dibarengi dengan kematangan moral dan etika digital. Oleh karena itu, pembelajaran budi pekerti harus berinovasi secara kontekstual, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam membentuk karakter siswa yang bijak dan bertanggung jawab di dunia maya. Adapun peran inovasi pembelajaran budi pekerti. Pembelajaran budi pekerti tidak boleh terbatas pada teori atau hafalan nilai-nilai moral, melainkan harus relevan dengan kehidupan digital siswa, menggunakan media yang akrab bagi remaja, misalnya platform sosial, video pendek, podcast,
Kemudian membangun kesadaran personal bukan hanya aturan normatif. Adapun strategi inovatif untuk membentuk etika digital berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang pertama, pembelajaran kontekstual berbasis kasus. Siswa diajak menganalisis contoh nyata dari kasus cyberbullying atau penyebaran konten negatif, kemudian diberi tugas menganalisisnya dari sudut pandang Islam, misalnya dengan merujuk pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 11-12 tentang larangan mengolok, menggunjing, dan prasangka buruk. Adapun hadis Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Kemudian yang kedua, penerapan digital karakter jurnal. Siswa membuat jurnal refleksi pribadi setiap pekan, berisi apa saja aktivitas digital mereka, bagaimana mereka menyikapi konflik, komentar negatif atau hoaks, bagaimana nilai Islam membimbing mereka bersikap. Yang ketiga, kampanye digital etika Islam. Siswa membuat proyek video, poster, atau konten digital berisi pesan moral Islami, misalnya bijak bersosmed dengan akhlak Nabi, atau misalnya stop cyberbullying melalui diri sendiri. Kemudian dipublikasikan di media sosial atau kelas atau sekolah sebagai kampanye nyata. Kemudian yang keempat, diskusi interaktif dan simulasi online. Simulasi debat online untuk melatih bagaimana menghadapi komentar negatif dengan bijak. Kemudian diskusi daring dengan narasumber, ustadz atau ustazah muda yang aktif di medsos tentang etika bermedsos. Kemudian yang kelima, kolaborasi dengan orang tua dan guru BK. Menyelenggarakan seni khusus edukasi etika digital untuk orang tua. Kolaborasi dengan guru BK dalam membimbing siswa yang terdeteksi terlibat dalam konflik digital. Adapun media inovatif yang digunakan yaitu yang pertama, Google Form atau Mentimeter untuk survei sikap dan refleksi. Ada Canva atau InShot untuk kampanye digital. Ada YouTube atau TikTok untuk publikasi karya siswa. Ada Zoom atau Google Meet untuk webinar atau diskusi daring. Ada podcast siswa sebagai media ekspresi dan pembelajaran. Jadi, inovasi pembelajaran budi pekerti di era digital harus mampu menjawab tantangan zaman dengan strategi kontekstual, berbasis nilai Islam, dan menggunakan media digital yang tepat. Siswa dapat dibekali dengan etika digital yang kuat. Mereka tidak hanya memahami aturan moral secara teori, tetapi juga mampu mengimplementasikan secara nyata dalam kehidupan maya dan nyata, sehingga menjadi generasi digital yang berakhlak mulia.